ini kita akan memulai pembelajaran tentang sistem kinematik. Di dalam sistem kinematik ini ada beberapa hal poin penting akan kita pelajari pada hari ini. Yaitu pertama, kita membahas tentang prinsip kerja sistem kinematik. Kemudian alur kerja daya mesin ke roda belakang. Selanjutnya kita bahas nanti pengoperasian sistem kinematik. Selanjutnya kita bahas lagi komponen kinematik. Dan terakhir adalah pemeliharaan drive belt dan kopling sentrifugal otomatis. Baik, kita mulai pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai prinsip kerja sistem kinematik. Di dalam prinsip kerja kinematik ini, mekanisme yang dilakukan adalah mekanisme otomatis, di mana mekanisme otomatis ini mengubah perbandingan gigi tanpa langkah-langkah dan mengubah daya mesin menjadi daya dorong optimal tanpa kejutan adanya pergantian gigi. Maksudnya di sini adalah bahwasanya untuk sistem kinematik ini tidak dilakukan pergantian gigi seperti sepeda motor sport. Contohnya seperti itu. Jadi di sini yang dilakukan adalah otomatis langsung mengubah perbandingan gigi tanpa langkah-langkah yang mengubah daya mesin dengan tidak adanya kejutan dan penggantian gigi. Jadi secara otomatis yang di sini tidak melakukan penggantian gigi. Kemudian ini bisa kita lihat bagian dari kinematik. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu komponen-komponen daripada kinematik. Ya, di sini ada bagian dari drive pulley, kemudian ada bagian daripada driver pulley yang nanti ini saling berhubungan, dihubungkan langsung oleh belt. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai alur kerja daya mesin ke roda belakang. Ini bisa kita lihat bahwasanya alur kerja ini dimulai dari crankshaft, di mana crankshaft ini berputar dengan adanya mesin pada saat mesin itu hidup, kemudian pergerakan daripada piston turun naik mengubah crankshaft ini berputar. Dengan putaran crankshaft ini kemudian diubah atau dilakukan pengubahan gerakan dari crankshaft ini masuk ke bagian drive pulley. Ya, drive pulley ini nanti akan diteruskan ke drive belt. Ini bisa kita lihat pada gambar. Di sini bagian drive pulley, kemudian di sini ada bagian dari drive pulley. Penghubung di sini antara drive pulley dan drive pulley ini adalah belt. Ya, jadi dari belt masuk nanti ke bagian drive pulley. Ya, dari pulley kemudian dari drive pulley ini masuk ke bagian kopling sentrifugal. Ya, kopling sentrifugal otomatis, di mana kopling ini nanti fungsinya ya sama, yaitu menghubungkan putaran mesin tadi. Kemudian dari kopling sentrifugal masuk ke bagian drive shaft, kemudian reduksi akhir, dan selanjutnya masuk ke bagian poros roda belakang sehingga menggerakkan roda belakang. Jadi ini adalah alur daripada kerja kinematik otomatis, ya, dari mulai crankshaft, perputaran crankshaft sampai ke roda belakang. Baik, selanjutnya ini bisa kita lihat bagaimana pergerakan daripada kecepatan kinematik ini tergantung dari diameter V-belt. Ya, kalau seandainya kecepatannya rendah, ya, di sini kita lihat di sini kecepatannya rendah, diameter drive pulley ini kecil, kemudian diameter drive pulley-nya ini besar. Ya, ini untuk kecepatan rendah. Dan pada saat nanti berubah kecepatan menjadi kecepatan yang tinggi, diameter drive pulley-nya membesar dan diameter drive pulley yang di drivernya ini mengecil. Ya, ini bisa kita lihat kecepatannya ini nanti nanti akan kita bahas di bagian komponen-komponen kinematiknya sendiri. Ya. Kemudian untuk kecepatan yang idling ini artinya pada saat awal kita menghidupi mesin ini kecepatan standar, di mana drive beltnya ini masih normal. Artinya di sini untuk drive pulley-nya dia masih mengecil dan drive pulley-nya membesar. Ini daerah jangkauan kecepatan rendah. Koplingnya gimana? Koplingnya ini masih terlepas, gitu ya. Koplingnya masih terlepas.
Kemudian kita lakukan starting atau start pada mesinnya hidup, ya. Ada pergerakan otomatis pergerakan mesinnya sudah hidup, di mana drive pulinya mengecil, kemudian masih drivernya juga masih membesar. Di sini jangkauan kecepatan ini masih rendah karena ini masih awal hidupnya mesin. Di mana koplingnya masih sebagian, ya, yang dia terhubung. Kemudian akselerasi ini pada saat sepeda motornya berjalan. Pada saat sepeda motor berjalan, ya, kecepatannya sudah berubah. Di mana kecepatan berubah ini merubah bagian pada drive pulinya, ya. Drive pulinya ini sudah membesar. Drive pulinya sudah mulai mengecil, ya. Dari jangkauan kecepatan rendah menjadi kecepatan yang tinggi. Dan koplingnya di sini sudah dihubungkan. Selanjutnya, pada saat reading up slope ini maksudnya di sini pada saat dilakukan tanjakan, ya, pada saat dilakukan tanjakan ini turun ke bagian daerah yang kecepatannya menjadi turun ke bagian menengah. Artinya dari tadi kecepatan sudah mulai tinggi, pada saat kita mau lakukan tanjakan ini kecepatannya sedikit turun, ya, sedikit turun, di mana drive pulinya ini juga membesar, tapi juga membesar di sini sudah hampir sama besarnya dengan drive pulley diameternya. Koplingnya bagaimana? Koplingnya masih dihubungkan. Ya, pada saat sudah naik ke tanjakan, kita katakan ini jalannya sudah jalan lurus, nah ini kecepatannya sudah mulai naik. Ya, kecepatannya mulai naik dari daerah jangkauan kecepatan menengah ini ke daerah jangkauan kecepatan yang tinggi. Ya, di mana drive pulley-nya sini sudah berubah, ya, belnya sudah berubah diameternya, drive pulley-nya sudah membesar, kemudian drive pulley-nya sudah mulai mengecil. Ini menandakan kecepatannya sudah mulai naik. Ya, untuk selanjutnya pada saat sepeda motor kita tadi turun, ya, dari tanjakan naik, ya, naik ke tanjakan, kemudian normal jalan lurus, kemudian ini kita mau sepeda motornya turun, ya, pada saat kita sepeda motornya turun sedikit ke daerah jangkauan kecepatan rendah, artinya kecepatan tinggi tadi sudah mulai sedikit turun, di mana drive pulley-nya sudah hampir sama diameternya, ya, sama dengan driver. Ya, jadi belnya ini sudah hampir sama bagian drive pulley sama drive pulley-nya. Untuk koplingnya juga masih dihubungkan. Ya, setelah ini sepeda motornya turun, kemudian kembali ke jalanan yang rata. Nah, ini kecepatannya di sini, ya, sudah pada saat kita turun, kemudian ini yang tadi kecepatannya tadi sudah, kalau saja kita melakukan kecepatan sepeda motor kita turun dari tanjakan itu kecepatan kita turunkan, ya, kita turunkan. Di sini daerah jangkauan kecepatan tinggi ini masuk ke daerah jangkauan rendah. Karena tidak mungkin pada saat kita turun dari tanjakan kecepatan kita tinggikan, ya. Pasti itu yang kita lakukan adalah kecepatannya kita turunkan. Kemudian bagaimana pengoperasian sistem pneumatiknya, ya. Diameter bodi ini akan berubah mengikuti keseimbangan gaya sentrifugal yang terjadi pada wide roller di dalam drive pulley dan gaya pegas yang bertindak pada movable drive face. Ya, ini bisa kita lihat pada gambar. Sewaktu kecepatan mesin itu rendah, ya, itu gaya sentrifugal yang bertindak pada wide roller ini lebih kecil daripada gaya pegas, gitu. Di mana diameter drive pulley-nya kecil, kemudian diameter drive pulley-nya besar. Untuk kecepatan mesin yang tinggi, ini gaya sentrifugal bertindak pada wide roller-nya lebih besar daripada gaya pegas. Ya, ini kebalikannya. Diameter drive pulley-nya ini membesar dan drive pulley-nya mengecil. Nah, inilah perbedaan antara bagaimana kecepatan yang rendah dan kecepatan yang tinggi. Baik, sekarang kita masuk kepada komponen pneumatiknya, ya. Ini bisa kita lihat sama-sama di gambar, ya. Bisa kita lihat. Ini ada rem plate, kemudian ada drive shaft, kemudian kita lihat ada drive pulley-nya. Ini bagian drive pulley, ini bagian drive pulley-nya, ya. Ini ada namanya movable drive face spring, kemudian ada wide roller, ya. Ini komponen-komponen nanti akan kita bahas satu-satu. Oke, kita mulai. Kita lihat komponen yang pertama, yaitu drive pulley.
Di bagian drive pulley ini ada beberapa komponen. Ya, di sini ada rem plate. Ya, ada rem plate. Rem plate ini bagian tengah dari rem plate ini ditahan oleh crankshaft. Ya, dan crankshaft. Di sini ada slide case. Ya, kemudian ada wake roller. Ini bisa kita lihat komponennya. Di sini ini yang dikatakan adalah rem plate. Di rem plate ini ada slide case, ya, ini bentuknya slide case. Kemudian ada wake roller, ya, wake roller seperti ini, ya, seperti ini dia bentuknya. Nah, ini nanti wake roller ini ada pada movable drive case, ya, ini ada movable drive case. Di dalam movable drive case inilah kita bisa lihat atau letaknya wake roller, ya, seperti ini pemasangannya. Jadi untuk pemasangan dari wake roller ini tidak boleh berlawanan, harus searah, ya, harus arah. Memasangnya harus arah. Kemudian bagian drive pulley juga ada namanya drive face. Mana itu drive face? Ya, seperti ini. Ya, ini bisa kita lihat drive face. Ya, ini drive face yang bisa kita lihat penutup atau bagian depan daripada CVT itu sendiri. Ya. Untuk slide face ini meneruskan daya mesin dari crankshaft ke movable drive face. Nah, maksudnya di sini kita lihat ini ada slide face, ya, letaknya pada rem brake, ya, ada pada rem brake. Oke. Nah, kenapa bisa dikatakan di sini meneruskan daya mesin dari crankshaft? Ini dikarenakan rem brake ini langsung dia terhubung ke crankshaft. Ini langsung terhubung ke crankshaft, ya. Kemudian rem plate ini juga menutup atau juga terhubung pada bagian movable drive case, ya, terpasang dia di sini. Terpasang. Jadi apabila rem plate ini, ya, dengan adanya surface ini yang terpasang pada movable dari sini, maka putaran daripada rem ini juga putaran daripada movable drive case juga mengikuti dari putaran rem plate-nya. Karena ini terhubung langsung ke bagian crankshaft. Begitu. Kemudian, ya, ini tadi kita lihat di sini ada bagian daripada slide case, ya. Slide case. Selain itu, slide case dipasang antara metallic part untuk mengurangi keausan dan suara benturan. Jadi ini dipasang agar tidak terjadi atau mengurangi keausan dan benturan. Jadi kalau saja ini tidak terpasang, ya bisa kita bayangkan, bisa kita lihat, ya, bagaimana suaranya, suara kendaraan kita itu, ya, ini akan jadi goyang, ya, goyang. Kemudian ini akan terjadi keausan nanti bagian dari rem plate-nya. Jadi ini mengurangi daripada suara benturan antara rem plate dengan movable drive case. Selanjutnya pengoperasian drive pulley, ya. Untuk kecepatan rendah, sewaktu kecepatan mesin rendah, gaya sentrifugal yang terjadi pada wake roller lebih kecil dan posisi movable drive-nya tidak berubah, ya. Ini bisa kita lihat pada gambar. Di sini rem plate-nya, di mana wake roller-nya masih posisinya normal, ya. Posisinya normal berada di bagian rem movable drive case-nya. Kemudian diameter pulley-nya juga masih normal, ya. Selanjutnya untuk kecepatan tinggi. Untuk kecepatan tinggi, ketika kecepatan mesin tinggi akibat sentrifugal, wake roller bergerak menuju keliling dari movable drive case sampai posisi stop setelah capai, sehingga drive belt terdorong seluruhnya. Ini tadi posisi daripada wake roller-nya ini di bawah. Untuk kecepatan tinggi, maka wake roller-nya naik ke atas, ya, sampai batas tertinggi di antara movable drive case-nya ini. Ini tidak akan keluar. Kenapa? Karena akan tertahan dari sini, tertahan oleh
movable drive-nya. Ya, ini wheel roller tidak dapat bergerak keluar karena sudah tertahan ya sama movable drive-nya. Jadi ini drive belnya dengan adanya wheel roller ini naik ke atas, maka drive belnya juga terdorong ke seluruhnya, sehingga diameter yang ada di drive pulley-nya ini yang tadinya dia membesar maka akan berubah menjadi mengecil. Begitu juga dengan diameter yang ada di drive pulley-nya yang tadinya dia mengecil maka akan berubah menjadi membesar. Kemudian drive belt, ya. Drive belt terbuat dari karet sintetis dan mengandung fiber sehingga tahan terhadap perentangan, pelenturan dan pelenturan dan kompresi. Ya, ini bisa kita lihat bagian daripada drive belnya, ya, drive belt. Nah, ini drive belt ini yang terhubung tadi pada bagian drive pulley dan drivernya, ya. Ya, ini terhubung di antara drive pulley dan drivernya. Jadi kecepatan tadi ini, kecepatan sepeda motor kita tadi tergantung daripada besarnya diameter belnya ini. Diameter yang mana? Diameter yang bagian drive pulley dan diameter bagian drive pulley. Oke? Untuk pemeliharaan drive belnya nanti akan kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Mungkin pemeliharaan ini nanti bisa kita pelajari bagaimana cara membongkar ya komponen-komponen yang ada di CVT, kemudian bagaimana cara kita memeriksa bagian-bagian CVT yang ada di periksa itu bisa jadi. Nah, bisa kita lihat ada pemeriksaan pada kanvas koplingnya, kemudian pemeriksaan pada shaftnya, kemudian pemeriksaan pada wheel rollernya, ya, kemudian pemeriksaan pada gas motornya. Ini bisa kita lihat, bisa diperiksa nanti, bisa diukur, ya, berapa diameternya. Kenapa ini harus kita ukur diameternya? Karena ini tadi terjadi pergesekan, ya, gesekan antara gas motornya dengan bagian kampas kopling, ya, kampas koplingnya. Jadi kampas koplingnya ini kita ukur, ya, kita ukur ketebalannya. Kenapa? Karena juga sudah terjadi gesekan antara plat offset-nya dengan bagian drive, bagian kampas koplingnya, ya. Kemudian pemeriksaan wheel roller, ya, ini juga kita lakukan pemeriksaan mengukur diameternya. Kenapa kita lakukan pengukur diameter? Ini juga dikarenakan adanya gesekan tadi, ya, adanya gesekan sehingga mengurangi daripada diameter wheel roller-nya, gitu ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan, kemudian sama juga yang ini juga lakukan pemeriksaan dengan mengukur diameter shaftnya. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini, ya. Untuk pemeliharannya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.